bahwa menurut para ulama ahli sejarah, dikala Nabi masuk ke dalam Ka'bah, beliau melihat ada beberapa gambar. Di antara gambar-gambar yang ada itu ada gambar Nabi Ibrahim dan Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang seiman, ada orang yang memberikan pernyataan bahwa Nabi SAW dikala menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau masuk ke dalam Ka'bah, beliau melihat ada gambar Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Untuk lebih jelas silakan simak video berikut. Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah, di situ ada gambar Yesus. Ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Saudaraku yang seiman, setelah kita menyaksikan video tersebut, ada 3 poin pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Poin yang pertama, bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambar Siti Maryam dan Nabi Isa. Poin yang kedua, semua gambar itu dihapus kecuali gambar Siti Maryam dan Nabi Isa. Lalu poin yang ketiga, tak kalah penting juga adalah Nabi bersabda, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Untuk poin yang ketiga ini kita akan bahas tersendiri yang berkaitan dengan ilmu hadis. Saudaraku, pernyataan bahwa di dalam Ka'bah itu terdapat gambar Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Lantas bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh para ulama ahli sejarah di dalam penulisan Sirah Nabawi? Saudaraku, dalam kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnul Qayyum, kemudian dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, di sana dijelaskan bahwa dikala penaklukan kota Mekah, kemudian Nabi masuk ke dalam Ka'bah, beliau melihat ada beberapa gambar. Di antara gambar-gambar yang ada itu, beliau melihat ada gambar Nabi Ibrahim dan Ismail yang sedang bermain judi dengan anak panah. Spontan Nabi SAW bersabda, qatalahumullah wallahi inistaqsama biha qattun. Ya. Nabi sampaikan, semoga Allah menghancurkan mereka. Ya, demi Allah tidaklah keduanya itu melakukan perjudian dengan menggunakan anak panah selamanya. Kemudian apalagi yang dijumpai oleh Nabi di dalam Ka'bah itu, menurut para ulama ahli sejarah, beliau menemukan ada burung merpati yang terbuat dari kayu. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah melihat semua yang ada tadi, melihat gambar dan melihat burung merpati yang dari kayu tadi ini? Pertanyaan ini sebagai jawaban untuk poin yang kedua yang mengatakan bahwa gambar itu tidak dihapus, ya, kecuali gambar Siti Maryam. Nah, saudaraku, setelah Nabi melihat ada burung merpati dari kayu itu, maka
fakasaraha biyadihi. Para ulama mengatakan beliau menghancurkan dengan tangannya sendiri. Lantas apa yang beliau lakukan terhadap gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah itu? Para ulama ahli sejarah mengatakan wa amara bisuwari famuhiyat. Beliau perintahkan para sahabat untuk menghapuskan semua gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah itu tanpa terkecuali, semuanya dihapuskan. Maka saudaraku, apa yang kami sampaikan ini dapat kita simpulkan bahwa menurut para ulama ahli sejarah, dikala Nabi masuk ke dalam Ka'bah, beliau melihat ada beberapa gambar. Di antara gambar-gambar yang ada itu ada gambar Nabi Ibrahim dan Ismail, dan juga beliau menemukan di dalam Ka'bah itu ada burung merpati dari kayu. Semua yang beliau jumpain tadi ini dihapuskan, dihancurkan, dimusnahkan semua. Kenapa beliau lakukan hal yang demikian? Untuk menghapuskan semua jejak, ya, segala bentuk kemusyrikan yang ada di dalam Ka'bah itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk membersihkan Ka'bah itu dari segala bentuk kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelumnya tadi. Maka saudaraku yang kami hormati, inilah yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan ingat, kita saling mendoakan sesama muslim, termasuk mendoakan orang yang memberikan pernyataan tersebut. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan ridho Allah dan diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.